Kalau menurut saya tuh ya sebenarnya ada dua hal yang tiga sebenarnya yang harus kita lihat dalam hal ini. Yang pertama adalah fenomena di mana teknologi informasi itu memang mempengaruhi perilaku manusia. Bagaimana perkembangan teknologi, kemudian ada aplikasi-aplikasi, kemudian modelnya itu adalah kita bisa melihat banyak orang, kita bisa berbagi informasi, berbagi foto, berbagi video. Fenomena ini memang akhirnya muncul yang membuat orang terus kemudian jadi ingin seperti itu gitu. Lalu kemudian ada juga success story di mana terus kemudian orang-orang bisa punya konten, bisa punya follower banyak, lalu kemudian akhirnya bisa endorse. Jadi ujung-ujungnya duit juga gitu. Nah, ini fenomena yang tidak terelakkan sekarang. Nah, yang kedua adalah adanya faktor remaja. Remaja ini memang punya karakteristik yang khas. Mereka dalam proses tumbuh kembang dari lahir, balita, usia kanak-kanak, usia sekolah, kemudian masuk masa remaja sebelum menjelang usia dewasa. Nah, persoalannya adalah otak mereka memang belum sempurna sebenarnya kalau dari sisi ilmu neuropsikologi. Nah, dengan otak yang belum sempurna tersebut, artinya otaknya memang sedang bertumbuh, sedang memperbaiki diri, sedang menambah kemampuannya, begitu ya. Nah, di mana otak itu yang jelas di depan ini bagian prefrontal cortex itu rem. Tapi terus kemudian ketika dorongan nih, nah dorongan itu adanya di otak tengah nih, bagian sebelah sini, gitu kan. Dia sifatnya kayak gas, jadi ngegas, di sini ngerem. Ngegas, di sini ngerem. Nah, persoalannya adalah remaja dengan karakteristik tadi yang saya sebutkan bahwa memang mereka belum sempurna secara maksimal perkembangan neuropsikologinya, apalagi dengan adanya hormon-hormon. Nah, banyak anak-anak yang seringkali dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk mengendalikan dorongan emosi ini, lalu kemudian sudah dipengaruhi oleh dorongan hormonalnya, keinginan yang meledak-ledak, emosi yang tidak stabil, tidak pikir panjang dan lain sebagainya, tidak mikir konsekuensi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya memang remaja sangat mudah untuk terjebak di dalam perilaku yang tidak berdasarkan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Kemudian yang ketiga adalah mungkin saya bisa sampaikan juga adalah dari sisi tren di mana ya nambahlah. Lalu juga yang ketiga ini kan sebenarnya bisa dibilang faktor lingkungan ya, baik lingkungan. Jadi kalau yang pertama faktor teknologi informasi, yang kedua faktor remaja, nah yang ketiga ini faktor lingkungannya. Nah, lingkungan sendiri kan ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan. Nah, semua ini bisa menjadi kekuatan-kekuatan yang pasti saling tarik-menarik. Bisa jadi orang tuanya sudah mengajarkan, kemudian melarang misalnya, atau memberitahu. Tapi ketika kekuatan dari teman-teman, kekuatan dari
orang di netizen barangkali, masa gitu aja nggak berani, ayo lah gini, ya, nggak apa-apa lah gitu. Atau dalam pikirannya sendiri karena dia saking pengennya terkenal gitu ya, keinginan untuk terkenal itu ada, tetapi karena tidak didukung oleh perhitungan dan pertimbangan yang matang, kan gitu ya. Kan dia tidak berencana untuk tewas dong. Dia tidak berencana untuk membunuh dirinya sebenarnya. Jadi kita setiap kasus pasti beda-beda.